Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa dan adik-adik mahasiswa sekalian. Pada siang kali ini saya akan mengupas kembali terkait dengan mata kuliah Elektronika 1. Untuk babnya adalah rangkaian penyara arus ya, setengah gelombang. Oke, kita lanjut. Ini biodata saya. Untuk emailnya silakan dicek ya. Barangkali ada korespondensi atau keperluan yang menghubungi saya, silakan bisa mengirimkan email ke danikurnianto@ittelkom-pwt.ac.id. Kemudian ini channel YouTube saya. Untuk materi nanti akan saya upload di channel YouTube saya, Dani Kurnianto. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti untuk rangkaian penyara setengah gelombang, ada baiknya kita belajar atau mengetahui karakteristik dari gelombang sinusoida. Karena pada rangkaian penyara arus itu adalah menyarahkan arus bolak-balik atau tegangan bolak-balik. Yang mana tegangan atau arus bolak-balik ini merupakan gelombang sinusoida ya. Jadi kita perlu mengetahui karakteristik dari gelombang sinusoida. Yang pertama terkait dengan nilai tegangan puncak atau VP dari sebuah sinyal sinusoida. Ini ada sinyal sinusoida ya, seperti yang Anda lihat di sini. Ini kita tampilkan satu gelombang saja, itu satu gelombang ini kalau sinusoida itu biasanya ada satu bukit, satu lembah ini dengan sudutnya adalah 0 derajat sampai 360 derajat. Atau dalam radian dari 0 radian sampai 2 pi radian ya. Untuk sudut dari gelombang sinusoida. Kemudian tegangan puncak di sini ya, tegangan VP ini adalah tegangan puncak. Ini adalah tegangan maksimum atau simpangan terjauh dari sinyal sinusoida. Untuk grafik sinyal sinusoida seperti yang adik-adik lihat di sini, itu bisa kita modelkan dengan persamaan ya, persamaan V sama dengan VP sin theta. Nah, di mana V ini adalah tegangan sesaat, VP ini adalah tegangan maksimum dari simpangan terjauh ya, dari grafik sinyal sinusoida. Sin theta, theta ini adalah sudutnya, besaran sudut. Ya, seperti itu. Kita lihat di grafik di bawahnya ini adalah grafik tegangan sesaat terhadap besarnya sudut ya. Misalkan pada saat sudutnya 0 derajat, maka tegangan sesaatnya adalah nilainya 0 volt. Kemudian pada saat sudutnya 30 derajat, kemudian tegangan sesaatnya adalah sebesar, kita lihat di sini ya, di gambar grafik, setengah VP atau setengah dari tegangan puncak. Pada saat sudutnya 90 derajat, ini untuk tegangan sesaat ini mencapai maksimum sebesar VP ya. Jadi pada saat sudutnya 90 derajat, tegangan saatnya sebesar VP. Kemudian untuk sudut lebih dari 90 derajat, maka kalau kita lihat grafiknya, tegangan saat ini akan menurun ya, akan turun nilainya sampai pada saat sudutnya 180 derajat. Di sini nilai sesaatnya 0 ya, karena sin 180 derajat kan 0 ya. Dan kemudian di sini negatif, turun nilainya menjadi negatif sampai pada saat sudutnya 270 derajat, nilai dari tegangan saat adalah min VP ya, negatif, karena ini adalah siklus negatif. Dan pada saat sudutnya mencapai 360 derajat, kembali nilai V-nya, V saatnya, tegangan saatnya adalah 0 volt ya, 0 volt. Ini terkait dengan sinyal sinusoida ya, untuk tegangan puncak. Sekarang tegangan puncak ke puncak atau VPP ya, atau voltage peak to peak ya. Ini definisinya adalah selisih aljabar antara nilai maksimumnya puncak positif dan nilai minimumnya puncak negatif. Jadi kita akan mengukur besarnya atau selisih nilai dari VP ke min VP ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa tegangan VPP itu adalah 2 kali dari tegangan VP atau tegangan puncaknya, 2 kalinya. Ya, misalkan kita punya angka di sini VP-nya adalah 18 volt, maka VPP ya itu berarti 2 kali dari 18, 36 volt ya. Seperti itu.
Kemudian karakteristik yang lain adalah nilai akar rata-rata kuadrat atau RMS, root mean square ya, nilai RMS atau nilai efektif dari gelombang sinusoida. Ini ditetapkan sebagai tegangan DC yang menghasilkan sejumlah panas yang sama dengan yang dihasilkan dengan gelombang sinus ya. Berapa besarnya tegangan VRMS? Ya, bisa kita lihat di sini. Tegangan VRMS itu adalah 0,707 dari tegangan puncak atau VP ya. Misalkan ya, ini contoh ya, tegangan jala-jala PLN. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk tegangan jala-jala PLN itu memiliki tegangan sebesar 220 volt. 220 volt ini itu merupakan tegangan efektifnya atau tegangan RMS. Maka kita bisa mengetahui berapa tegangan puncak dari tegangan jala-jala PLN itu menggunakan rumus ini. Cuma yang dicari adalah VP-nya. Jadi VP adalah VRMS dibagi 0,707, di mana untuk VRMS-nya untuk jala-jala PLN adalah 220 ya. Jadi 220 dibagi 0,707. Didapat hasil sebesar 311 volt ya untuk tegangan puncak listrik PLN. Kemudian nilai rata-rata atau nilai DC. Gelombang sinus ya yang murni seperti ini memiliki nilai rata-rata atau nilai DC sama dengan 0 volt. Karena apa? Ini karena simetris dan saling meniadakan ya. Nilai tegangan pada siklus positif itu akan saling meniadakan dengan nilai tegangan pada siklus negatif. Karena dia simetris dan saling berlawanan polaritasnya. Sehingga untuk tegangan rata-rata pada gelombang sinus itu adalah 0 volt. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui sebelum kita belajar terkait dengan rangkaian penyearah arus setengah gelombang, ini adalah transformator atau trafo ya. Ini adalah komponen yang ada pada rangkaian penyearah arus seperti itu. Sebuah trafo ini biasanya terdiri dari dua kumparan lilitan atau dua lilitan ya. Lilitan primer dan lilitan sekunder ya. Lilitan primer ini biasanya terhubung dengan input ya, sinyal input. Dan kita notasikan untuk lilitan primer ini adalah N1. Tegangan input adalah V1. Kemudian untuk lilitan atau kumparan sekunder biasanya terhubung ke beban. Kita notasikan untuk lilitan atau kumparan sekunder adalah N2 dan tegangan yang jatuh pada kumparan sekunder ini adalah V2. Kita lihat di sini ada hubungan antara lilitan, tegangan maupun arus pada trafo ini. Kita lihat di sini. Hubungan antara tegangan dan kumparan ya, jumlah kumparan. Perbandingan rasio antara tegangan sekunder dibanding dengan tegangan primer itu sama dengan rasio antara jumlah lilitan sekunder dibagi jumlah lilitan primer. Sedangkan untuk arus ini agak berbeda ya, terbalik dengan yang kondisi di atas. Arus ini adalah rasio arus primer dibanding arus sekunder itu sama dengan rasio perbandingan jumlah lilitan sekunder bagi lilitan primer ya. Ini sedikit berbeda dengan yang kasus di atas ya. Seperti ini. Jadi untuk yang di atas ini tegangan dan lilitan, bagian sekunder ini jadikan pembilang, bagian primer jadikan penyebut. Tapi kalau yang arus ini terbalik ya. Misalkan perbandingan antara primer terhadap sekunder untuk arus ini sama dengan perbandingan antara lilitan sekunder banding lilitan primer ya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke rangkaian penyearah arus setengah gelombang. Yang dimaksud dengan setengah gelombang di sini itu berarti kita akan menyearahkan arus untuk setengah gelombang sinusoida ya. Karena di sini kita menggunakan satu dioda sehingga yang bisa kita searahkan itu hanya satu siklus saja. Kemudian untuk mempermudah dalam perhitungan ya, analisis ya, kita menggunakan pendekatan dioda ideal untuk perhitungan ke depan seperti itu ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Karena di sini untuk kumparan primer terhubung ke sinyal input ya berupa sinyal sinusoida.
Kemudian di sekunder itu akan muncul sinyal sinusoida juga. Nah, seperti itu. Karena ini untuk trafo ini kan sebenarnya perpindahan ya, perpindahan tegangan atau transfer tegangan secara induksi. Maka di sini juga muncul tegangan sinusoida ya. Pada saat siklus positif dari tegangan sinusoida pada kumparan sekunder muncul ya, dioda akan mengalami bias maju ya, dan arus akan mengalir melewati siklus siklus pertama ya, jika tegangan sinusoida lebih dari 0,7 volt ya. Ini merupakan tegangan offset atau tegangan keni dari dioda ya, 0,7 volt ya. Maka arus akan mengalir melewati dioda, melewati beban kembali ke kumparan sekunder melewati terminal bawah. Pada saat siklus negatif, maka dioda dibias mundur ya, karena arus muncul dari bawah ke atas. Dan di sini ketika dioda dibias mundur, maka dioda akan off dan seperti saklar terbuka. Dan di sini tidak ada arus yang mengalir. Itulah mengapa untuk beban sini, tegangan beban ini akan menjadi nol nilainya pada saat siklus negatif, atau pada saat sudut sinyalnya itu antara 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita lihat di sini antara siklus positif dan siklus negatif ya. Di sini terlihat gambar rangkaian penyiar arus setengah gelombang menggunakan satu dioda ya. Di sini ada beban. Pada siklus positif, arus mengalir dari terminal atas ke terminal bawah ya, ke terminal bawah pada kumparan sekunder ya. Dan di sini dioda dibias maju ya, dibias maju. Maka arus akan mengalir dari dioda melewati beban menuju kumparan sekunder lagi. Nah, di beban ini akan muncul tegangan output, di mana tegangan output ini kita lihat di sini tegangan outputnya memiliki tegangan output itu sama dengan tegangan pada kumparan yang keluar pada kumparan sekunder trafo ya, VO sama dengan VI, di mana VI ini adalah tegangan atau sinyal sinusoida yang muncul pada kumparan sekunder trafo ya, bukan pada kumparan primer trafo, bukan, tapi pada kumparan sekunder trafo. Di sini muncul setengah siklus positif dengan nilai maksimum puncaknya adalah Vm. Pada saat siklus negatif, maka arus muncul dari terminal bawah ya, terminal bawah pada kumparan sekunder trafo. Arahnya kebalik dari pada saat siklus positif ya, arah arusnya. Kondisi ini menyebabkan dioda dibias mundur ya, dibias mundur, dan kalau kita lihat itu asumsinya seperti saklar terbuka dan tidak ada arus yang mengalir melewati beban. Pada saat tidak ada arus mengalir melewati beban, maka tegangan output yang muncul di beban itu sama dengan nol ya. Jadi pada setengah periode selanjutnya sampai T ya, setengah T sampai T, ini nilai VO atau tegangan output itu adalah 0 volt. 0 volt. Nah, ini kalau kita lihat di grafik sebelah kanan ini, nah ini diperlihatkan secara utuh ya. Ini dua periode ya. Pada saat siklus positif, maka VO-nya adalah muncul nilainya sesuai dengan input ya. Sesuai dengan input pada sinyal kumparan sekunder trafo. Pada saat siklus negatif, nilainya 0 di sini karena dioda dibias mundur dan off, dia mati. Siklus positif kembali, dia akan muncul, siklus negatif dia akan 0 lagi. Nah, di sini tegangan rata-ratanya ini tidak 0 lagi karena dia bentuknya bukan bentuk sinyal sinusoida murni. Karena di sini siklus negatifnya sudah terpotong atau 0 ya. Bentuknya tidak simetris lagi. Sehingga untuk tegangan rata-rata atau VDC itu memiliki nilai. Yang mana nilainya adalah VDC adalah 0,318 Vm atau tegangan puncak. Nah, sekarang kita lihat pembahasan mengenai tegangan rata-rata atau VDC pada penyiar setengah gelombang. VDC ya, kalau kita rumuskan itu sebesar 0,318 tegangan puncak
Puncak mana? Puncak dari sinyal sinusoida ini ya, yang disearahkan ya. Ini yang disearahkan. Ini sudah muncul di beban ya. Ini grafik atau tegangan yang muncul di beban seperti ini. Dimana untuk puncak tegangan yang disearahkan ya, V2 puncak itu ini V out puncak ya. V out puncak itu adalah puncak tegangannya yang telah disearahkan oleh dioda. Itu sama dengan tegangan puncak pada kumparan sekunder trafo ya. Jadi puncak tegangan ini nilainya sama dengan puncak tegangan pada kumparan sekunder trafo. Sehingga untuk tegangan DC-nya itu tinggal dikalikan saja 0,318 kali puncak tegangan yang disearahkan. Nah ini misalkan ada kasus contoh ya. Misalkan kita memiliki nilai tegangan sekunder trafo sebesar 12,6 volt. Nah ini 12,6 volt ini adalah tegangan RMS atau tegangan efektif. Berapa tegangan DC-nya? Nah, tegangan DC-nya berarti kalau kita untuk menghitung nilai tegangan DC-nya, kita harus mengetahui puncak tegangan dari sinyal yang disearahkan ya. Dimana puncak tegangan dari sinyal disearahkan itu sama dengan puncak tegangan pada sekunder trafo ini ya. Kita bisa samakan nih berarti VRMS sama dengan 0,707 V2 puncak ini. V2 puncak ya, puncak tegangan sekunder trafo. Kemudian kita cari dulu berapa V-out puncaknya ya, V-out puncaknya. Di mana V-out puncak itu atau tegangan puncak pada sinyal yang telah disearahkan itu sama dengan tegangan puncak pada kumparan sekunder. V-out puncak itu adalah menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus ini nih, VRMS dibagi 0,707 atau 12,6, di mana ini adalah VRMS dari kumparan sekunder trafo dibagi dengan 0,707. Ketemunya tegangan puncaknya 17,8 volt. Nah, baru di sini kita bisa mencari tegangan DC sebesar 0,318 kali 17,8. Ketemu sebesar 5,66 volt. Ini adalah tegangan DC. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama ya. Untuk tegangan DC dari penyiar arus tak gelombang itu besarnya kira-kira setengah dari tegangan efektifnya ya. Kita lihat ya, tegangan efektifnya ada 12,6, setelah disearahkan itu menghasilkan nilai tegangan 5,66 volt seperti itu. Dan ini tidak kurang baik ya, kurang baik. Artinya kita sebenarnya mengharapkan tegangan yang DC yang kita peroleh itu yang mendekati tegangan efektifnya ya, 12 volt, 12,6 volt seperti itu. Tegangan rata-rata ya, VDC. Tadi masih membahas dengan VDC ya. Jika kita sudah mengetahui besarnya VDC, tegangan rata-rata yang muncul pada beban ya, maka kita bisa menghitung arus DC beban, di mana arus DC beban sama dengan VDC dibagi R atau nilai resistance beban ya. VDC dibagi nilai resistance beban. Karena ini untuk penyiar arus tak gelombang ini merupakan satu simpul, maka besarnya arus DC dioda itu sama dengan besarnya arus DC pada beban ya, pada beban. Biasanya di lembar data sebuah dioda ini akan tercantum arus DC-nya ya, maksimum arus DC-nya atau IO ya. Biasanya di datasheet itu dinotasikan sebagai IO ya, untuk arus DC maksimum. Misalkan ya, untuk lembar data atau datasheet dari dioda IN 4001 ini memberikan batas kemampuan arus DC pada dioda sebesar 1 ampere. 1 ampere. Nah, jika tegangan DC yang muncul pada beban sebesar 5,66 volt dan resistansi bebannya adalah katakanlah 10 ohm, maka arus bebannya berapa? Sebesar 0,566 ampere. Arus beban yang mengalir di sini ya, di beban 0,566 ampere ini muncul juga di dioda. Artinya dari kondisi kasus ini arus yang melewati dioda maupun arus yang melewati beban itu sebesar 0,566 ampere. Nah, di sini kalau kita lihat ini tidak melebihi batas maksimum dari arus dioda yang diizinkan ya. Di sini di lembar data
arus DC dioda yang diizinkan mengalir itu adalah 1 ampere. Nah, jadi di sini tidak masalah dan tidak merusak dari dioda. Yang jadi masalah adalah ketika arus beban melebihi dari batas maksimum dari arus dioda. Ini juga bisa menyebabkan dioda akan rusak seperti itu. Kemudian puncak tegangan balik ya, puncak tegangan balik. Atau mungkin istilah pada saat kita bahas karakteristik dioda itu adalah tegangan breakdown ya. Di lembar data juga dicantumkan puncak tegangan balik dari sebuah dioda atau peak ya, peak inverse voltage ya. Karena pada penyarah arus gelombang ya, nanti pada saat kondisi siklus negatif, dioda akan dibias mundur atau dibias balik. Ya, di sini tentunya dioda akan tercatu pada sebuah tegangan balik. Ya. Di mana untuk tegangan balik yang tercatu ke dioda itu tidak boleh melebihi tegangan puncak tegangan baliknya atau PIF-nya, PIF-nya. Ya. Misalkan ya di datasheet tercantum PIF dari dioda adalah 75 volt. Maka di sini tidak boleh kita menghubungkan rangkaian penyara arus setengah gelombang dengan nilai tegangan pada sekunder trafo sebesar lebih dari 75 volt. Karena apa? Karena pada saat sinyal negatif keluar atau muncul pada kumparan sekunder trafo, maka dioda ini akan dicatu sesuai dengan besar tegangan yang tercatu atau terhubung di trafo tersebut. Kalau melebihi dari PIF, maka ini akan menyebabkan dioda akan error dadal dan akan muncul arus balik di sini, arus balik. Artinya dioda sudah rusak seperti itu. Inilah tujuan untuk menjaga agar dioda tidak rusak, maka kita perlu mengetahui besarnya nilai puncak tegangan balik atau PIF-nya atau tegangan breakdown-nya dari dioda. Melalui apa? Melalui lembar data dioda atau datasheet dioda. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi rangkaian penyara arus setengah gelombang. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.